Assalamualaikum Acapella People, saya Fikri dan selamat datang di The Acapella Producer. Di episode kali ini kita akan membahas tentang mikrofon, jenis mikrofon dan perbedaan-perbedaan mikrofon serta teknik menggunakan mikrofon secara simpel. Oke, tanpa berlama-lama, let's check it out. Untuk yang pertama, kita akan mereview dulu. Ini namanya mic condenser ya. Mic condenser. Mic condenser ini adalah mikrofon yang banyak digunakan untuk merekam vokal dan alat-alat musik secara profesional di studio tertutup. Dia benefit atau keunggulannya adalah dia bisa merekam lebih sensitif, kemudian bisa menangkap warna suara manusia itu dengan lebih baik, lebih detail. Kemudian dia juga lebih sensitif terhadap getaran atau bunyi. Nah, kemudian yang kedua adalah ada mikrofon dynamic seperti ini. Mikrofon dynamic ini banyak ditemui sebagai stage microphone, atau ketika kita berada di panggung, kita memakai mikrofon itu biasanya dynamic. Nah, mikrofon dynamic ini kelebihannya adalah dia lebih fokus suaranya. Ketika kita gunakan, kita akan lebih bisa menangkap suara yang fokus tanpa terganggu suara-suara di sekitar kita dengan lebih jelas. Karena mikrofon ini sensitivitasnya tidak lebih besar daripada mikrofon kondenser. Nah, tapi untuk menangkap suara lebih detail, biasanya mikrofon kondenser lebih bagus digunakan. Dia akan menangkap frekuensi lebih lengkap daripada mikrofon dynamic. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk merekam acapella, baiknya menggunakan mikrofon yang mana? Sebelumnya kita jelaskan dulu cara memakainya. Nah, ketika mikrofon kondenser kita gunakan, kita memerlukan yang namanya adalah phantom power. Di soundcard kita atau di preamp atau preamplifier, mikrofon preamplifier atau penguat sinyal, itu biasanya harus disediakan phantom power atau plus 48 kalau biasanya tulisannya. Nah, itu fungsinya untuk memberikan tenaga mikrofon ini sehingga bisa berfungsi. Ketika kita tidak memiliki mikrofon preamplifier atau tidak memiliki phantom power, kita bisa menggunakan mikrofon dynamic. Kemudian kita menggunakan mikrofon ini ketika kita memiliki studio atau tempat rekaman yang ideal tentunya. Yang pertama, ideal dari apa? Minim dari noise di sekitar kita. Misalnya ketika di studio kita atau di kamar kita itu banyak motor yang berseliwer-seliwer, kemudian banyak ayam, kemudian banyak orang ngobrol. Nah, itu bagusnya pakai mikrofon dynamic. Kenapa? Supaya suara kita lebih fokus tanpa banyak terganggu oleh suara-suara di sekitar kita. Tapi ketika kita memiliki studio yang proper, kemudian di dalam studio itu ada absorber untuk menyerap bunyi sehingga bunyi itu tidak balik lagi. Kemudian ada diffuser, kemudian diffuser itu bisa melebarkan suara sehingga tidak kembali lagi. Fungsinya juga mirip. Nah, kemudian tentu saja minim suara yang berasal dari ruangan studio itu sendiri, sehingga kita bisa menggunakan mikrofon kondenser. Oke, kemudian ketika ingin menggunakan mikrofon untuk rekaman acapella tentunya, terutama mikrofon kondenser, tidak bisa memegang mic-nya gini kemudian kita nyanyi ya, gini, oh, itu nggak bisa. Karena apa? Karena tangan kita ini pasti akan bergetar. Ketika kita menggunakan mikrofon kondenser, getaran sedikit apapun itu akan menyebabkan dia gledek-gledek-gledek gitu. Dan itu akan masuk ke dalam rekaman kita. Maka dari itu, biasanya mikrofon kondenser yang proper akan disertakan dalam paket pembeliannya itu adalah shock mount atau peredam getaran. Gini. Nah, ini dipasang di sini. Sebentar. Nah, fungsinya apa? Shock mount ini terdiri dari beberapa karet, tali karet yang kemudian akan membuat si mikrofon ini stay ketika misal ada goncangan kecil. Jadi tidak akan terekam suaranya seperti gluduk-gluduk, buk-buk. Nah, karena mikrofon kondenser sekali lagi, dia mikrofon yang sangat sensitif menangkap getaran atau suara. Nah, kemudian di depan aku ini ada alat. Kalau yang sering rekaman di studio pasti familiar dengan alat ini. Ini namanya pop filter. Pop
pop filter itu adalah fungsinya untuk melindungi mikrofon kita, rekaman kita dari bunyi buk-buk ketika kita membunyikan huruf B, P, pokoknya yang menghasilkan plosive. D, ya D bisa. Nah, melindunginya dengan cara apa? Ketika kita menaruh pop filter di depan kita, kemudian bilang P, P, P. Nah, tangan kita yang di sini ini tidak akan merasakan hembusan angin dari suara kita. Buk, buk, buk. Nah, itu bunyinya bulat B nanti yang akan diterima oleh si mikrofon sendiri. Ini melindungi dari air liur, Kak. Ya, betul. Bisa juga kalau kalian sayang sama mikrofon kalian, biar nggak kena air liur kalian, bisa pakai pop filter. Tapi tujuan utamanya adalah itu, melindungi mikrofon dari tekanan atau hembusan angin dari mulut kita, supaya tidak membuat noise baru. Ini sekedar saran saja ya, ketika kita akan merekam vokal, backing vokal, atau harmoni, atau bagaimanalah kalian menyebutnya, gunakanlah mikrofon kondenser ketika kalian punya. Kenapa? Karena akan menangkap karakter suara itu dengan sangat baik. Misalnya seseorang itu suaranya cempreng, seperti aku, nah suaraku cempreng, itu akan ditangkap oleh mikrofon ini sebagai suara cempreng juga. Tidak bisa menjadi rekamannya jadi husbun bobo, itu nggak bisa. Itu pasti akan terdengar apa adanya di mikrofon ini. Jadi ketika kalian punya suara yang merdu, sangat sayang sekali bila suara kalian tidak tertangkap merdunya gitu. Maka gunakanlah mikrofon kondenser yang kualitasnya bagus. Oke. Kemudian ketika kalian merekam beatbox atau mungkin bass, bisa menggunakan mikrofon dynamic. Kenapa? Karena mikrofon ini tidak terlalu sensitif. Kalian kalau pernah mendengarkan atau bisa beatbox, itu pasti akan untuk membuat kick beatbox itu kan kalian meniup ini. Ada tekanan dari hentakan anginnya itu membentuk kick di rekamannya. Kalian bisa menggunakan mic dynamic supaya lebih fokus dan lebih awet mikrofonnya begitu. Oh ya, untuk merekam kita memerlukan stand mikrofon. Stand mikrofon ini seperti ini gede ya, sorry, seperti ini. Ini ada kakinya, ada tiangnya, kemudian ada tempat mounting untuk meletakkan si mikrofonnya. Nah, ini pokoknya dipasang gini ya. Oke, susah. Kalau kita praktek nanti kelamaan muter-muter ya. Stand mikrofon yang ideal adalah yang tidak bergoyang ketika kalian gini kan, minim goyangannya dan tidak melenting ketika kalian dorong. Sehingga dia steady, tegap, tanpa membuat noise tambahan yang masuk mikrofon kalian. Nah, sekiranya kalian punya budget lebih, bisa beli yang bisa di-adjust naik turunnya seperti ini. Tinggal dipencet, naik, dia akan stay. Dipencet, turun, dia akan stay. Itu akan mempermudah kalian dalam setup mikrofonnya ketika mau merekam. Oke, pengetahuan mikrofon sampai segitu dulu. Kita akan membahas cara menggunakannya ketika akan praktek rekaman nanti di episode yang lain. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan membuat kami bahagia selalu, dan kami akan selalu bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Sekian, Assalamualaikum. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang audio interface.